Sip. Oke, siap. Oke. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salah. Yang terhormat sih ya. Lali aku. Baleni. Ya, ulang ya, ulang. Direkam. Oke. Santai-santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Nurul Yamin MSI beserta Bapak Yusuf Mustaqim selaku dosen pengampu mata kuliah teori-teori komunikasi semester 2 program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Perkenankan kami di sini untuk mempresentasikan mengenai teori yang kedua yang kami dapat dengan judul semiotik teori. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Mas Muhammad Zainuddin Amri dan Mas Priya Oktaviansyah selaku pemateri dan saya sendiri Grafika Saidina selaku moderator. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk pemateri pertama saya serahkan kepada Mas Priya Oktaviansyah. Silakan. Baik, terima kasih Mas Grafika. Untuk materi yang pertama yaitu definisi dari semiotika. Nah, apa itu semiotika? Semiotika adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Nah, filosofi dasar teori ini yaitu sudut pandang filosofis yang menjadi fundamental bagi semiotika adalah bahwa bahasa dan sejarah mendahului diri manusia. Nah, manusia lahir ke dunia ketika sejarah dan bahasa yang telah ada sebelumnya telah memutuskan penggunaannya. Lalu, manusia hanya dapat hidup, menghidupi, dan dihidupi oleh keberadaannya dalam bahasa. Nah, pada titik inilah akan disadari pentingnya memahami semiotika yang juga merupakan sebuah studi tentang bahasa. Nah, Saussure mengemukakan bahwa melakukan studi bahasa melalui semiotika harus mempertimbangkan sisi diakronis atau sejarah dan sinkronis sistem yang berlaku ketika studi ini dilakukan. Nah, dia lalu membagi bahasa ke dalam 3 level, yaitu language, kapasitas manusia untuk terlibat kepada sistem tanda, language, sesuatu yang dipahami sebagai bahasa, dan parole, segala tuturan yang menggunakan bahasa. Nah, sebuah tanda adalah suatu yang hadir untuk menggantikan sesuatu yang lain. Nah, tanda yang paling umum adalah bahasa, tetapi harus dipahami bahwa lampu lalu lintas, tanda baca, dan bagian-bagian dalam buku yang distabilo adalah juga tanda. Pada lingkungan yang lebih luas, baju, mimik, dan teks adalah tanda-tanda dalam sebuah sistem yang lebih besar. Untuk materi selanjutnya, 9 macam semiotik, kami kembalikan kepada moderator terlebih dahulu. Terima kasih untuk Mas Priya atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita ke bab selanjutnya mengenai 9 macam semiotik yang akan dijelaskan oleh Mas Zainuddin Amri. Silakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait macam-macam semiotik. Ada 9 macam dari semiotik. Next. Yang pertama, semiotik analitik. Semiotik analitik merupakan menganalisis sistem tanda. Peirce menyatakan bahwa semiotik berobjekkan tanda dan penganalisannya menjadi ide, objek, dan makna. Ide dapat dikaitkan dengan lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu pada objek tertentu. Semiotik deskriptif, yakni semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang. Meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. Misalnya, langit yang langit yang mendung menandakan bahwa hujan tidak lama lagi akan turun. Dari dahulu hingga sekarang tetap saja seperti itu. Demikian pula jika ombak memutih di tengah laut, itu menandakan bahwa laut berombak besar. Namun, dengan majunya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, telah banyak tanda yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, masuk ke semiotik faunal atau zoosemiotik, yakni semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasanya menghasilkan tanda untuk berkomunikasi antara sesamanya, tetapi juga sering menghasilkan tanda yang dapat ditafsirkan oleh manusia. Contoh, seperti misalnya seekor ayam betina yang berkotek-kotek menandakan ayam itu telah bertelur, atau tanda ada sesuatu yang ia takuti. Tanda-tanda yang dihasilkan oleh hewan seperti ini menjadi perhatian orang yang semiotik fauna. Bisa di next slide-nya. Baik, selanjutnya ada semiotik kultural. Semiotik kultural yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan tertentu. Telah diketahui bahwasanya masyarakat sebagai makhluk sosial memiliki sistem budaya tertentu yang telah turun-temurun dipertahankan dan dihormati. Budaya yang dapat dalam masyarakat yang juga merupakan sistem itu menggunakan tanda-tanda tertentu. Selanjutnya ada semiotik yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang berwujud lisan atau folklore. Telah diketahui bahwa mitos dan cerita lisan ada di antaranya memiliki nilai kultural yang tinggi. Selanjutnya yang keenam yaitu semiotik natural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Air sungai keruh menandakan di hulu telah turun hujan dan daun pepohonan yang menguning lalu gugur, alam yang tidak bersahabat dengan manusia. Misalnya banjir atau tanah longsor sebenarnya memberikan tanda kepada manusia bahwa manusia telah merusak alam. Selanjutnya, next.
Ya, silakan Mas Zen, sudah terganti slide-nya. Terlihat ya? Mungkin ada kendala jaringan. Semiotik normatif. Ya, mulai. Nah, Silakan. selanjutnya ada semiotik normatif, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia, yang berwujud norma-norma, misalnya rambu-rambu lalu lintas, di ruang kereta api sering dijumpai tanda yang bermakna dilarang merokok. Selanjutnya ada semiotik sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata maupun lambang berwujud kata dalam satuan yang disebut kalimat. Buku Halliday 1978 itu sendiri berjudul Language Social Semiotic. Dengan kata lain, semiotik sosial menelaah sistem tanda yang terdapat dalam bahasa. Selanjutnya, yang terakhir ada semiotik struktural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. Selanjutnya, untuk penyampaian dan penjelasan saya serahkan kepada moderator Mas Afi. Baik, terima kasih Mas Zen atas pemaparannya. Selanjutnya kita beralih ke kesimpulan. Baik, untuk kesimpulan sendiri, semiotika adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Sudut pandang filosofis yang menjadi fundamen bagi semiotika adalah bahwa bahasa dan sejarah mendahului diri manusia. Baik, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila dari teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab semampu kami. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.